Adios, ciao, forza, Lazio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi untuk membahas tentang uh, pertandingan antara Lazio melawan Sassuolo kemarin, terjadi di 2 April kalau tidak salah. Hari Sabtu malam, hari pertama Ramadan, hari pertama Tarweh bagi yang mengikuti pemerintah, dan hari pertama berbuka bagi yang mengikuti Muhammadiyah di Indonesia. Ya, pertandingan Lazio melawan Sassuolo, mari kita bahas. Oke, jadi pertandingan Lazio melawan Sassuolo kemarin itu adalah pertandingan yang cukup kayak berbuka juga ya, karena udah lama banget kita nggak nonton Lazio, 2 minggu kalau nggak salah, terhenti karena international break. Udah kangen banget sama Lazio, kangen banget dengan permainan ala Sari ball dan sebagainya. Dan melawan Sassuolo kemarin bisa dibilang cukup terobati sih kita ya. Aku yakin semua Laziale di Indonesia dan di seluruh dunia juga akan setuju bahwa permainan kemarin itu sangat enak banget ditonton, menghibur banget, dan sama sekali, dan ya enak lah, pokoknya menyenangkan sekali untuk dilihat itu, walaupun secara scoreline itu 2-1 dan agak sempat deg-degan di 2 menit akhir ya, gara-gara gol menit akhirnya dari pemain Sassuolo itu. Tapi selebihnya sebenarnya sebelum itu kita benar-benar mengurung Sassuolo, kita benar-benar ya ada beberapa peluang Sassuolo yang kemudian memang didapatkan gitu, tapi Strakosa juga tampil bagus sekali. Jadi dari belakang sampai depan itu hampir semuanya bagus, kecuali nanti ada beberapa nama yang saya harus garis bawahi untuk penampilannya tidak sebagus yang lainnya gitu. Tapi overall kemarin Saribal kelihatan banget, kita enjoy nontonnya, banyak peluang tercipta, sering sekali membawa bola di tengah juga kita terlihat sangat dominasi kita kelihatan banget, baik saat pegang bola maupun tidak pegang bola gitu. Jadi saat pegang bola kita kelihatan nyaman di tengah belakang itu, taktik itu enak banget, sayap juga enak banget dilihat. Dan waktu nggak pegang bola pun pressingnya pemain itu kelihatan sudah mulai kompak. Pressing itu dilakukan benar-benar bikin Sassuolo sama sekali nggak nyaman pegang bola, sehingga mereka kemudian banyak melakukan direct pass yang tentu saja sudah akan dihandle dengan baik oleh Acerbi. Dan ini yang luar biasa nih, Patrick nih, tadi Strakosa sudah saya puji ya di belakang, dia tampil makin prima dan makin konsisten. Sebenarnya beberapa kali crossing pun yang jadi kelemahannya dia, biasanya dia nggak berani ambil, ini dia ambil, dia amankan. Sempat bikin satu kesalahan ya waktu dia oper kepada pemain Sassuolo, tapi setelah itu dia langsung back dengan save shottingan yang sebenarnya mengarah ke gawang dengan keras gitu, tapi positioningnya Strakosa cukup bagus. Dan ada satu momen di awal-awal pertandingan yang sudah lolos sebenarnya, mungkin Scamacca ya atau Raspadori, kayaknya Scamacca, dia sudah lolos, tinggal ditunjuk aja bolanya bisa dihentikan oleh Strakosa. Itu juga bagus banget, karena kalau itu sampai kejadian gol bisa saja mentalnya kan kayak waktu lawan Roma kemarin, kena gol cepet, hancur mentalnya kemudian. Nah, Patrick sendiri itu juga wow sih, setelah belum perpanjang kontrak dan sebagainya, dan kita Laziale sudah udahlah pergi aja sana, pemain lawak gitu istilahnya. Tapi di tahun 2022 Patrick tampil sangat luar biasa untuk kemudian menghadang serangan-serangan dari lawan. Dan dari 2022 banyak clean sheet Lazio itu dia selalu main loh, itu luar biasa. Acerbi dia tidak bermain dengan cukup bagus menurut saya. Dia kayak sudah lupa gitu dengan skema 2 back itu seperti apa gitu. Jadi mainnya menurut saya nggak spesial dan cenderung kemudian malah justru tertutupin oleh Patrick gitu. Jadi penampilannya seharusnya bisa lebih bagus daripada ini. Dia masih tidak sespesial kalau formasi 3 back menurut saya.
Dan ya jika memang di akhir musim pergi kayaknya dulunya nggak kebayang gitu, tapi sekarang sepertinya bisa saja kemudian dia pergi dan kita tetap akan survive kayaknya. Cuman masalahnya Patrick, Cherby dan Ramos tiga-tiganya kalau pergi juga agak susah gitu ya istilahnya, karena back kita benar-benar krisis saat ini, dan apalagi Romagnoli juga masih ada isu dengan agennya, dengan terkait komisi agen, walaupun dengan pemain sudah oke gajinya brengsek emang. Oke, lanjut kemudian pada back sayap, Marusic mainnya so-so tapi aman, cukup aman dan benar-benar Spartan, dan kita juga asik melihatnya. Marusic dia bisa maju dan mundur dengan sangat baik, benar-benar fullback yang luar biasa, mengingat posisi aslinya adalah kanan ya, tapi di kiri dia bisa sangat bagus, dan menurut saya udahlah Haisei dengan bagusnya Marusic di situ, Haisei cadangan lah istilahnya, kecuali dia Haisei seperti kebanyakan pemain Lazio pada umumnya akan nyetel di musim keduanya mungkin, mudah-mudahan ya. Nah selanjutnya kemudian Lazzari, gila. Kalau ngomong Lazzari saya nggak akan bisa ngomong Lazzari tanpa Milinkovic Savic dan Felipe Anderson, karena serangan dari kanan, serangan dari sisi Lazzari, Savic dan Anderson ini kayak mungkin salah satu yang terbaik di dunia kayaknya kalau dengan penampilan lawan Sassuolo kemarin ya. Benar-benar enak dilihat, benar-benar visinya jelas, ruangnya jadi kelihatan banyak banget karena tiga-tiganya itu bisa mainin dengan baik sekali di sisi kanan. Serangan hampir semuanya berfokus di sisi kanan, walaupun beberapa kali juga dari Zaccagni ya, tapi tiga kanan itu benar-benar mantep. Dan Lazzari akhirnya walaupun di awal musim dia sempat ketakutan karena posisinya yang pas adalah bukan fullback tapi wingback, yang di formasi 352 itu cocok banget, tapi di formasi 433 itu akan berat karena lebih banyak bertahan ya. Di pertandingan ini nggak kelihatan dia bisa bertahan dengan baik, menyerang dengan baik juga. Dan bahkan gol pertama Lazio itu adalah one man show dari Lazzari. Dia cut, dia rebut bola dari pemain Sassuolo, dari operan pemain Sassuolo, lalu kemudian dia cut in, dan lalu kemudian dengan kaki kiri dia shooting dan gol. Itu luar biasa sekali. Dan di beberapa kesempatan saya lihat sekarang Lazzari sudah mulai berani untuk melakukan shoot daripada kemudian hanya bola ditengahin yang seringnya nggak jelas gitu, sehingga menyebabkan penetrasinya dia yang sudah bagus, ketika dia crossing itu selalu nggak jadi gitu kan, jarang banget jadi gitu. Cuman dengan sekarang dia bisa nge-shoot dan dia bisa giring utak-atik dulu, itu akan makin berbahaya di sisi kanan Lazio. Dan Milinkovic Savic udahlah, dia legend lah, nggak ada obat. Mainnya kemarin bagus banget, mencetak gol juga, dan harusnya juga memberikan assist kalau Ciro-nya nggak. Oke lah, nanti kita bahas Ciro. Sangat luar biasa Milinkovic Savic, menyenangkan sekali melihat dia main tadi malam. Biasanya agak-agak lemes, ini luar biasa Spartan. Beberapa bola 50-50 dia berusaha menangkan, beberapa bola-bola yang berbahaya dia bisa kuasai dengan baik, dan skillnya aduhai, sangat enak sekali untuk dilihat. Kayak pengen main, kayak nggak pengen selesai itu mainnya kemarin, pengennya main terus itu gara-gara lihat Savic mainnya cantik banget kemarin. Dan Felipe Anderson bisa klop dengan bola-bola yang diberikan oleh Savic dan kerjasama dengan Lazzari. Walaupun Felipe Anderson masih agak lemes mainnya, mungkin faktor usia juga, atau memang dia ya gaya hidupnya mungkin ya orang Brazil pada umumnya gitu kan. Tapi skillnya masih kelihatan banget, masih memberikan tusukan-tusukan yang berbahaya. Dan ya salah satu faktor kemenangan Lazio kemarin juga adalah Felipe Anderson beberapa kali berbahaya, sehingga harus ditekan, ditahan, sehingga kemudian Lazzari ataupun Milinkovic Savic ataupun Immobile di tengah itu kemudian dapat tempat banyak gitu, karena beberapa back tengahnya Sassuolo juga ketarik untuk nahan Anderson gitu ya. Nah sekarang kita ke sisi yang lainnya. Di Lucas Leiva kemarin sangat aman, cukup enak untuk ditonton, walaupun ya kelihatan terengah-engah ya di di akhir-akhir karena udah usianya juga, tapi dia sangat-sangat balance, menyenangkan kemarin dilihat Leiva, dan dia nggak kartu kuning kayaknya ya akhirnya. Nah terus kemudian Luis Alberto itu kemarin banyak sekali kehilangan bola, banyak sekali kehilangan momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa dibilang dia adalah salah satu pemain yang bermain paling buruk kemarin malam, dimana beberapa peluang counter attack yang harusnya bisa maksimal dia beberapa kali tidak bisa memanfaatkannya.
Dan saat menyerang dengan yang biasa konsep posisi pemain Sassuolo bertahan pun dia juga jarang memberikan tekanan-tekanan yang kemudian mengagetkan gitu, sehingga kemudian ya di bawah standarnya lah kemarin tadi malam itu. Sedangkan Zakani agak quiet ya, agak tenang tadi malam. Deving juga nggak banyak, tapi beberapa kali ada momen lah kemudian dia juga bisa melakukan serangan dan sebagainya, cuman tidak terlalu maksimal saja, tapi itu masih sesuai standarnya dia lah. Kalau menurut kita dia masih cukup bagus dan sangat berbahaya, dan menyebabkan orang-orang juga tidak bisa meremehkan dia, sehingga dia tetap harus dijaga. Dan ketika seorang pemain harus dijaga, itu akan memberikan ruang untuk pemain yang lainnya. Dan salah satu yang dapat ruang luar biasa banyak kemarin sebenarnya adalah Ciro Immobile, yang legenda Lazio. Kita sudah bisa bilang dia legenda karena jumlah golnya juga sudah mengalahkan Silvio Piola, termasuk salah satu pencetak gol terbanyak Lazio di beberapa kategori ya, dan masih berpeluang untuk mendapatkan top skor musim ini di Serie A. Cuman penampilannya tadi malam itu kayaknya masih kebayang-bayang waktu Italia kemarin, jelek banget ya. Enggak sih, di beberapa kesempatan kayak back heel-nya yang kemudian dioper kepada Marusic itu cukup bagus. Beberapa build up-nya dia juga masih bisa ngeblend dengan permainan yang diharapkan oleh Sarri sepertinya. Tapi finishingnya kemarin itu berada pada titik terendah. Dan itu bukan finishingnya seorang Ciro Immobile, itu bukan finishingnya seorang pemain yang mencetak 21 gol musim ini. Itu bukan finishingnya seorang pemain yang memenangkan sepatu emas Eropa di 2 tahun lalu. Standar Immobile tidak seperti itu, dan kita tahu ini hanya masalah mental, dan semoga ini hanya masalah waktu sebelum akhirnya Immobile akan menemukan kembali performanya dan mencetak banyak gol lagi. Dan harusnya itu nggak akan terlalu lama, bentar lagi itu akan tercapai insya Allah. Ya mungkin gitu aja untuk review Lazio Sassuolo tadi malam. Sangat seru, sangat asik untuk ditonton. Kita berharap performa seperti ini terus menerus, kecuali di 5 menit terakhir setelah Akpro masuk. Kita nggak akan bicarakan dia, sampah. Tapi yang penting adalah kita butuh permainan konsisten seperti ini di semua laga setelahnya, terutama di laga-laga tandang, karena itu juga cukup krusial untuk Lazio, supaya kemudian bisa mengamankan ya 4 besar sih sudah agak sulit sih kayaknya. Sekarang targetnya minimal di atas Roma aja lah, bangsat. Oke lah, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di hasil Lazio melawan Genoa minggu depan dengan suasana yang masih menyenangkan seperti sekarang, tidak seperti setelah derby kemarin yang blackout. Saya lupa, nggak ada derby. Tidak ada derby di pertandingan kedua ini, di putaran kedua ini. Oke, dan chill out. Thank you.